Warta Gereja hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Segenap majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Rom 1 Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. Rom 2 memperhatikan surat permohonan dari anggota majelis atas nama diri Ibu Dia Heni Agustiningrum dari Blok 1. Majelis GKJ Klaten memutuskan memberikan waktu untuk istirahat pelayanan kemajelisan kepada yang bersangkutan selama 3 bulan terhitung mulai dari tanggal 13 Februari sampai 10 April 2022. Mohon perhatiannya. Rom 3 Atestasi. Majelis GKJ Klaten telah mengirim surat pindah ke GKJ Purwodadi atas diri Saudara Kresadi Subogumilang, semula warga Blok 2. Rom 4 Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 6 Februari 2022. 1. Persembahan mingguan jumlah Rp4.199.000. 2. Kantong biru pembangunan Gereja Bareng Rp325.000. 3. Persembahan bulanan Rp6.980.000. 4. Persembahan nikah tanggal 2 Februari tahun 2022 Rp1.872.000. 5. Persembahan istimewa yang pertama dari warga Blok 5 memperingati HUT ke-55 Rp55.000, 2 dari warga Blok 1 kelompok 1 Rp500.000, jumlah Rp555.000. Persembahan perpuluhan jumlah Rp1.040.000. 7. Persembahan tahunan yang masuk tanggal 6 Februari 2022 Rp1.300.000. 8. Persembahan pengadaan tanah emeritasi yang diterima tanggal 6 Februari 2022 jumlah Rp250.000. 9. Persembahan yang masuk rekening BRI jumlah Rp939.300. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 jumlah 262 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web GKJKlaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Pendeta Sugeng Prasetya. Selanjutnya semua jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia
sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, mari kita bersama menyatukan hati dengan penuh rasa syukur beribadah bersama pagi ini. Oleh karena itu kita khususkan bersama-sama ibadah ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan bait yang kedua, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bagai. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, inilah hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita yang terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40, yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Namun karena kelemahan kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Bahkan kita sering jatuh ke dalam dosa. Kita ungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan bersama menyanyikan PKJ 46, bait yang pertama dan yang kedua, dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu,
Yesus Tuhanku. Dari derak kepapahanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaan-Mu. Ku datang padamu dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Terpuji nama Tuhan, dengan segala kasih senantiasa menerima pertobatan, hingga kita beroleh damai, hingga kita diberi petunjuk hidup baru, sehingga kita dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Nya kembali. Mari saudara sekalian, dimohon untuk berdiri menerima pembacaan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan pagi ini, yang bacaannya diambil dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Yang demikian, berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Syukur kepada Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kesalahan kita, mengampuni, membersihkan dan menebusnya. Selanjutnya dengan penuh rasa syukur, kita perhatikan firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis pada surat Galatia 5 ayat 2 sampai dengan yang ke-4. Ayat yang ke-24. Yang demikian bunyi firman-Nya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita menyatakan kesanggupan kita dengan memuji nama Allah dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan yang ke-6. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku
Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mengambil waktu sejenak untuk menyampaikan adanya revisi dan perubahan jadwal pelayanan ibadah hari ini, yang mana sudah diumumkan 2 minggu sebelumnya. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Sinode yang ke-91. Namun demikian, dalam kegiatan HUT itu ada tukar pelayan firman, atau dulu dikenali dengan tukar mimbar, begitu ya. Kita menerima jadwal hari ini, menerima kehadiran dari GKJ Jumo Temanggung atas diri Bapak Pendeta Jauhari. Tetapi ternyata kemarin beliau sesuai dengan yang sudah disepakati sinode bagi yang akan berangkat, karena diberi kebebasan sesuai situasi dan kondisi lokal gereja yang didatangi maupun gereja yang akan mengutus berangkat. Dengan adanya pandemi ini, semua yang berangkat harus PCR 1 hari saat akan berangkat itu. Dan ternyata Pendeta Yohari positif, sehingga kemarin jam 10 lebih sedikit berita itu sampai ke kantor gereja, kepada ketua majelis, kepada saya disampaikan adanya perubahan. Dan syukur pada Tuhan, hari ini Minggu 13 direncanakan saya tidak melayani khotbah di 4 jam kebaktian karena untuk mendampingi pendeta tamu, sehingga ketika pendeta tamu tidak bisa hadir, ya kemarin siang sudah dapat diputuskan saya yang menggantikan. Ya, semoga menjadi catatan dan pengetahuan kita bersama. Nanti kita bawa dalam doa Pendeta Johari. Demikian pula untuk tanggal 20 yang baru berjarak 1 minggu dari hari ini, sedianya kami yang akan diutus berangkat ke GKJ Jumo Temanggung dibatalkan untuk keadaan dan situasi. Ya, mari kita bersatu dalam doa dengan hati yang penuh syukur. Kita bawa doa syukur kita, doa permohonan syafaat dan kesiapan batin sebelum menerima firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Disertai rasa syukur, kami datang bersembah di hari ibadah ini bersama umat-Mu ya Tuhan. Kami juga menaikkan syukur seminggu perjalanan hari kami sudah kami tempuh. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan keselamatan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Demikian pula Tuhan memberi kami limpahan rezeki bersama anggota keluarga kami masing-masing. Kelimpahan dan kecukupan kami syukuri. Kami juga menaikkan syukur ibadah berlangsung dengan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi yang masih ada di sekitar kami. Kami syukuri dapat menyelenggarakan ibadah, baik yang hadir, ruangan yang dipakai, dan semua sarana protokol kesehatan yang kami siapkan. Sebagai wujud tanggung jawab kami turut menjaga, memperhatikan, serta mengupayakan supaya di tengah pandemi ini mata rantai penularan tidak terbuka luas, disertai dengan doa dan iman. Berkati penyelenggaraan ibadah hari ini, baik para petugas, jemaat yang hadir, maupun juga partisipasi gugus tugas yang ada di tingkat gereja, gugus tugas penanganan atau gugus tugas COVID yang ada di gereja, tentunya berpayung dan bekerja sama dengan gugus tugas tingkat yang lebih tinggi, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten. Tuhan berkati kelancaran ibadah ini tanpa ekses, khususnya berdampak kepada kesehatan kami. Lindungi supaya kami semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan, diberkati perjalanan ibadah ini. Kami juga menaikkan puji, hormat, dan sembah kepadamu, Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Luhur,
yang kami junjung dan puja di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bersama seluruh umat melalui rangkaian puji-pujian yang sudah kami lantunkan, melalui ungkapan doa yang kami tuturkan. Kami juga memohon kepadamu ya Allah yang Maha Tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja. Terima dan dengarkanlah doa-doa syafaat kami ini. Kami mendoakan situasi bangsa negara kami. Diberkati Tuhan, tentram, damai. Sekalipun saat ini masih bersama-sama ada kekhawatiran, kepanikan terhadap situasi pandemi. Namun kami berdoa pemerintah yang sudah berupaya dengan maksimal, baik sifatnya antisipasi, penanganan, sampai hal-hal yang bersifat upaya-upaya untuk mentas dari pandemi ini secara kebersamaan di tingkat pemerintahan pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, ditangani secara masif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan yang ada. Kami doakan ada dampak dan ada hasil. Kota-kota yang masih terkonsentrasi tinggi penularannya, para dokter, juru rawat yang bekerja menangani, jajaran tugas yang terkait, kami doakan di dalam berkah Tuhan dapat sigap menghadapi, menyelesaikan, hingga dibebaskan dari kemelut COVID-19 ini. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Kristen Jawa yang pada bulan Februari ini mengenang dan memperingati hari jadi Sinode yang ke-91 dengan rangkaian kegiatan di mana satu diantaranya berupa tukar pelayanan firman. Hari ini sedianya saudara kami kekasih Bapak Pendeta Yohari dari GKJ Njumo Temanggung akan hadir menyampaikan pelayanan firman di tempat ini. Namun kondisi kesehatan kami doakan bersama-sama di dalam nama Yesus, Pendeta Yohari diberkati pulih sehat kembali. Dan secara keseluruhan kami berdoa Sinode GKJ dapat menata diri melalui badan pelayanan Sinode, baik Ketua Umum Sinode, Sekretaris, Bendahara maupun para pemangku tugas di bidang-bidang pelayanan yang ada. Diberkati dapat menata sinhodos berjalan bersama-sama, bersama dalam kedamaian, bersama dalam sikap saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mendorong untuk kemajuan. Diberkati Tuhan karya pelayanan Sinode. Demikian pula kami berdoa untuk kehidupan gerejamu di tempat ini, GKJ Klaten. Tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati para pemangku tugas pelayanan dalam jabatan gerejawi, penatua, diaken, dan pendeta yang duduk sebagai kemajelisan Gereja Kristen Jawa Klaten. Diberkati kebersamaan, seia sekata, sehati sepikir, melayani dengan penuh kesungguhan, disertai rendah hati satu terhadap yang lain, penuh kesabaran, penuh kasih, menjadi penuntun bagi kehidupan umat menjalani hidup dalam kebenaran, membawa suasana teduh dan damai, melayani sepenuh hati kami, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati program-program kerja yang telah disusun, ditata dalam kemajelisan untuk berkarya, melayani, bersaksi, bersekutu, semua dapat dikerjakan dengan seimbang. Dalam kebutuhan dana, kami juga berseru kepada Tuhan, Sang Empunya karya pelayanan ini. Tuhan memberkati dan menyediakan. Berikan kepada kami hikmat akal budi untuk mengelola dan menggunakannya, sehingga sesuai dengan tujuan. Kami juga berdoa untuk para pelayan di komisi-komisi pelayanan, dari melayani perhatian kepada anak-anak kami sekolah minggu, para remaja, pemuda, keluarga dewasa, para adiyuswa, dan unit-unit pelayanan atau kepanitiaan lain yang ada, kiranya tetap senantiasa bekerja dengan penuh semangat, disertai kekuatan yang datang dari Tuhan yang memberkati pelayan-pelayan ini
dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk aktivitas kehidupan umat-Mu di tengah situasi pandemi, mengupayakan kesejahteraan ekonomi, apapun yang ditekuni kehidupan ekonomi keluarga demi keluarga, kami doakan di dalam berkat Tuhan. Semua mengalami kecukupan bahkan kelimpahan, diberi ketekunan dan keuletan, mengupayakan sejahtera bersama keluarga masing-masing. Usaha pekerjaan, baik itu jasa, baik itu menyediakan warna-warni kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat, berdagang, berjualan, makanan, ataupun jasa-jasa lainnya, usaha-usaha lain yang ditekuni, kami berkati bersama dalam nama Tuhan Yesus. Setiap usaha dari keluarga kami di tengah jemaat ini mengalami berkah Tuhan, dapat lestari, dapat berjalan lancar, menuai hasil dan keuntungan. Demikian pula di dunia modern, kami doakan khususnya anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang menekuni usaha dengan sistem online. Kami pun mengetahui hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi jalan berkat, bahkan memberkati banyak orang. Untuk itu kami turut berdoa sebagai gereja. Tuhan ikut hadir di tengah kemodernan usaha yang dimiliki, ditekuni, dilaksanakan oleh para anak-anak-Mu di tengah gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kelanggengan, kelestarian, dan kemajuannya. Kami juga berdoa yang menerima jabatan-jabatan dalam profesinya, baik di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan, sanak saudara kami yang duduk memangku jabatan, Tuhan pun lindungi dengan Roh Kudus, karena duduk sebagai pejabat disertai tanggung jawab untuk bersaksi, bekerja dalam kebenaran, jauh dari sandungan, sehingga nama Tuhan turut dipermuliakan. Lindungi kesehatan, keselamatan, kemajuan, karya pekerjaan sanak saudara kami ini dalam memangku tugas tanggung jawab mereka. Demikian Tuhan, kami turut memohonkan berkah untuk seluruh umat, kehidupan keluarga dan rumah tangganya sejahtera. Tidak ada konflik, saling mengasihi, sepanjang hari hidup dalam syukur, dihadiri oleh kuasa Tuhan, hidup saling memberkati seorang terhadap yang lainnya, supaya keluarga-keluarga di tengah jemaat ini hidup sejahtera lahir dan batin mereka, serta rohani mereka mengalami pertumbuhan iman. Untuk anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, kami doakan, mungkin bergumul memohon Tuhan menolong bertemu pasangan hidup, tuntunlah ya Tuhan, supaya anak-anak kami memperoleh pasangan hidup yang seturut kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami, para muda-mudi yang sudah waktunya untuk bekerja, mencari tempat bekerja, mencari ruang usaha, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam melangkahkan kaki, membuat keputusan-keputusan demi hari depan mereka yang penuh bahagia dan diberkati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak bisa ibadah pagi hari ini, mungkin karena sedang sakit, kiranya tangan Tuhan terulur, menjamah, memulihkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa yang dalam masa pemulihan di tengah keluarga, Tuhan beri kesabaran, semangat, dan berkat sembuh. Kami juga berdoa untuk yang sudah terbawa usia, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, kiranya dalam kebahagiaan hidup di tengah keluarga. Adapun keluarga yang membersamainya, diberi sabar, cinta kasih yang mendalam. Sanak saudara kami berkebutuhan khusus, kami juga sebut di dalam doa, berkati mereka, bersuka cita dengan orang-orang yang mengasihinya. Keluarga-keluarga pendamping diberkati dengan sabar, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Demikian kami mohon berkah untuk aktivitas seminggu yang akan datang. Kiranya dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari halangan, diberi kemurahan dan kemudahan, dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Semua doa disertai permohonan ini kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kini kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus,
akan menerima berita firman Tuhan, kami dengar, kami simpan di dalam hati untuk kami laksanakan. Tuntunlah kami semua yang menjadi pendengar sekaligus pelaku firman-Mu ini, dan juga hamba yang Kau utus menguraikan pengajarannya, dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kuasa kegelapan yang akan mengganggu seluruh pelayanan firman ini diberitakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengganggu dan menggoda disingkirkan dari antara kami. Berkaryalah Tuhan menyatakan firman dan kebenaran-Mu. Kami semua hamba-Mu siap untuk mendengar berita firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, seru doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima pembacaan firman. Sumber bacaan leksionari diambil dari kitab Perjanjian Lama. Bacaan pertama Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 10. Nanti sebagian beberapa ayat akan kita kutip dalam penjelasan khotbah nanti. Kemudian dari bacaan Mazmur tanggapan dibacakan dari Mazmur pasal 1 6 ayat. Lalu dari bacaan kedua surat Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20. Dan dari pembacaan Injil dibacakan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Akan saya bacakan seutuhnya. Firman Tuhan melalui pembacaan Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman-Nya berkata demikian, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian bunyi pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dalam kehidupan dan siap melaksanakan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom saudara-saudara semuanya. Pastikan saudara dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat? Enten sing krasa pusing, pening, rada anget badanipun, badan gembreges, bisa kondur dan istirahat dulu kalau ada yang seperti itu. Jadi semua dalam keadaan sehat. Doa terbaik untuk Bapak Ibu semua yang sudah bisa hadir ibadah maupun yang masih harus menjalani ibadah di rumah. Kiranya kasih, kemurahan dan berkat Tuhan kita senantiasa melindungi saudara dari gangguan sakit saat ini. Godaan corona yang masih ada. Saudara semua dilindungi sehat, selamat, jauh dari gangguan sakit penyakit tersebut. Senantiasa ada sukacita di hati, tidak kalut dengan kekhawatiran, tidak kalut dengan rasa tercekam, dan semua diberkati dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur setiap hari karena berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada saudara semua. Amin. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Pulih itu pasti sembuh. Tapi orang yang sembuh bisa jadi belum pulih. Misalkan saja tangan saya ini, maaf saja ya, terluka oleh sesuatu. Sayatan atau lukanya bisa sembuh, tapi mungkin permukaan kulit saya tidak bisa seperti sebelum terluka, meninggalkan bekas luka. Tidak pulih. Tapi yang pulih pasti sembuh. Yang hadir pagi hari ini, saya tidak tahu dan tidak berani mengeneralisir. Apakah saudara yang hadir pagi ini pernah mengalami peristiwa terluka? Sampun nate ngraosaken rasanipun terluka para sederek? Rasane pripun? Loh, nggih dangu riyen to. Terluka napane, Pak? Nggih to, kudune cetha ngoten nggih. Entah terluka fisik yang di luar fisik, biasanya terluka apanya? Hatinya. Iki ya paling gampang. Baper, bawa permen, bawa apa lagi ya, bawa pergi. Ya, banyak orang yang sekarang itu suka baperan ya, bawa pergi barangnya orang lain ya, bawa pergi asetnya orang lain. Itu yang bikin sakit. Bawa pergi pacarnya teman, itu ya bikin sakit gitu ya. Bawa pergi istrinya orang, ya bikin sakit ya. Baper, jadi itu bikin sakit hati. Ketika kita menempatkan diri dan mencoba mengingat saat berada dalam situasi sakit, baik itu sakit fisiknya, baik itu sakit yang ada di dalam perasaan batin atau hati kita. Orang yang sedang sakit bisa bahagia enggak sih semestinya? Pada umumnya orang yang sedang sakit bahagia napa mboten? Mesti mboten bahagia, akan kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang sakit ya, mengalami keadaan-keadaan sakit dicontohkan di dalam bacaan ini tadi. Jatuh sakit dalam kemiskinan. Miskin itu sakit ekonominya. Secara umum orang yang sedang tertimpa sakit, derita, kemiskinan jauh dari bahagia. Secara umum. Semua orang akan menyepakati kalau tertimpa sakit ekonomi, mengalami kemiskinan, akan jauh dari suasana dan sikap bahagia. Yang kedua, kalau tidak miskin, ya, di dalam kemiskinan itu bisa mengalami rupa-rupa, menjadi tidak bisa tercukupi kebutuhan dasar berupa makanan. Nah, ini dispesifikan dalam bacaan itu tadi. Ada orang yang kehilangan bahagia semestinya secara umum karena tertimpa miskin. Yang kedua, lapar. Dispesifikan, lapar mewakili tidak bisa memenuhi dan tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Orang yang kelaparan pasti mudah untuk kehilangan suasana bahagia secara umum. Apalagi dalam bacaan tadi, orang yang menangis
dalam kategori tangisan luka, tangisan sakit, itu pasti bukan sedang sama dengan menangis ketika pengumuman ujiannya lulus. Sama ekspresinya nangis, tapi isi tangisnya beda. Yang ditulis di sini menangis karena dalam keadaan sakit atau terluka. Nah, itu bisa rupa-rupa itu tangis kepedihan, tangis kedukaan, tangis keterhilangan, tangis terhina, tangis merasa tidak berarti dan berharga. Ya. Bentuk-bentuk sakit bisa menimpa ekonomi, kemiskinan, bisa menimpa tidak tercukupi kebutuhan dasar, tidak hidup dalam sejahtera. Lalu bisa menimpa dalam tangis keprihatinan, tangis kedukaan, tangis penderitaan. Dan masih satu lagi yang dikucilkan, mereka yang tersingkir, mereka yang dipersalahkan, mereka yang tidak disukai, dimusuhi, itu juga berada dalam keadaan sakit, saudara. Mendapat stigma, cap di masyarakat. Sehingga orang ini menjadi orang yang tersingkirkan. Itu mereka juga berada dalam keadaan sakit. Syukur kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus hadir berkarya di muka bumi itu punya tujuan. Yesus hadir tidak ngombro-ombro yang ingin dilaksanakan, walaupun banyak yang dikerjakan. Tetapi semua karya Tuhan kita Yesus Kristus itu mengarah kepada satu orientasi, satu tujuan, satu misi ilahi. Supaya dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidup bahagia. Apa goal karya Yesus di muka bumi ini? Supaya mereka semua bahagia. Arti kata dari Yesus hadir membawa berita sukacita, Euangelion, Injil kerajaan Allah, penerapan real yang dialami oleh manusia yang menerima berita sukacita, hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Sehingga yang dilakukan Yesus untuk mewujudkan karya penyelamatan, membawa berita sukacita, memulihkan orang kepada kebahagiaan, Yesus berkarya berupa penyembuhan. Sembuh penyakit terbesar manusia yang membuat manusia tidak bahagia, yaitu disembuhkan. Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang tertimpa dosa. Tertimpa dosa itu ibaratnya terkena mbahing penyakit, simbahnya para penyakit. Itu sesungguhnya adalah dosa. Dan Yesus berkarya untuk membawa berita sukacita, karena setiap orang yang berdosa ada pengampunan dan ada penyucian dalam karya Yesus. Bagi mereka yang berdosa, Yesus sanggup mengampuni dan tidak hanya sembuh tetapi memulihkan dengan menyucikan dosa itu. Mengampuni itu sembuh dari dosanya, sembuh dari hukumannya, tidak tertuntut. Menyucikan membuat orang itu berada dalam keadaan lahir kembali, kembali baru. Pulih, tidak hanya sembuh. Akar dari segala penderitaan, akar dari segala sakit, akar dari segala tangis, akar dari segala perasaan-perasaan batin yang terluka, diawali dari keberdosaan. Dan Yesus hadir untuk menyembuhkan. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Injil Lukas mencatat di bagian bacaan tadi,
Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, berada bersama dengan Yesus dimanapun Yesus berada. Mereka datang untuk mendengarkan Dia, untuk mengalami pulih, untuk mengalami sembuh, diawali dengan mendengarkan Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi bagian terluka, tersimpan di pikiran, di hati, terutama luka yang menimpa perasaan batin saudara, hanya akan sembuh bila saudara memasukkan air kehidupan, yaitu firman. Akan bekerja membasuh, akan bekerja membawa kedamaian, akan bekerja membawa aliran kehidupan baru. Maka orang-orang yang mengikut Yesus menerima kesembuhan pada waktu itu tidak hanya datang terus ditakoni lorone opo, tetapi datang menerima berita anugerah. Yesus mewartakan keselamatan, Yesus mewartakan pengampunan, Yesus mewartakan pulihnya gambar Allah yang rusak karena dosa, bisa diampuni, bisa dipulihkan dalam karyanya. Yesus hadir dengan kasih, Yesus hadir sebagai juru selamat yang sanggup mengampuni dan memulihkan orang-orang berdosa dari keberdosaannya. Bahkan manifestasi dari kehidupan berdosa itu juga bisa dimanifestasikan dengan hadirnya kuasa lain, yaitu roh-roh kegelapan yang menambah derajat penderitaan orang, diwujudkan dalam derita raga. Ada yang hilang kesadaran, ada yang mengalami sakit penyakit, pendarahan, tuli, bisu, ada yang kena kusta, ada yang kerasukan, hingga mengembara tidak waras dalam kehidupan. Itu sebagai gambaran orang mengalami penderitaan yang hakiki. Raga, tubuh, jiwanya, spiritnya, semua mengalami derita. Kepada pribadi-pribadi yang kehilangan bahagia karena terhinggapi sakit-sakit seperti inilah, Yesus datang sebagai berita sukacita. Yesus datang untuk menyembuhkan dan memulihkan. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi karya Yesus untuk membahagiakan kembali gambar Allah, ciptaan istimewa manusia di muka bumi ini, karyanya menuju kepada satu titik besar, yaitu keselamatan yang membawa orang kepada kebahagiaan. Ayat yang ke-19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Berbahagialah orang yang dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Bagian berikutnya Bapak Ibu, supaya berbahagia itu kita harus menerima dan melakukan apa dalam kehidupan ini. Goal dari Sang Juru Selamat datang ke dunia membawa pulih manusia hidupnya dalam kebahagiaan. Arti lain dari diselamatkan Tuhan. Diselamatkan itu berarti menerima kehidupan yang bahagia. Jangan artikan kebahagiaan karena harta. Jangan artikan kebahagiaan karena tanpa sakit penyakit. Jangan artikan kebahagiaan yang dijanjikan Sang Juru Selamat itu kebahagiaan yang berlakunya hanya di muka bumi ini, nikmatnya. Karena itu, supaya saudara kembali bahagia, berbahagia dalam kebahagiaan yang sejati. Satu, kebahagiaan sejati itu hanya bisa ditemukan, hanya bisa terjadi melalui sikap yang pertama,
mengandalkan Tuhan, dan mentaati firman-Nya. Kitab Yesaya yang menjadi bacaan pertama. Yesaya pasal yang Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 saya bacakan. Bacaan pertama dari leksionari hari ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya lanjutkan sampai ayat ke-7. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, lawan dari ayat 5 dan 6. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kesejatian dari bahagia itu diawali dari sikap hidup saudara dan saya di dunia ini jangan mengandalkan kemanusiaan kita, tetapi kita diminta untuk punya andalan tunggal. Kula panjenengan gesang teng jagat niki kumandel kula lan panjenengan namung wonten ing Gusti. Pertolonganmu, pertolonganku dalam menghadapi apapun di muka bumi ini untuk bisa bahagia. Tidak bersandar pada pengertianmu. Bahagia itu karena dituruti karepe, bahagia itu karena punya semua. Semua yang kuingini terlaksana, itu bahagia. Bahagia yang pertama, yang sejati, ketika kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini, andalannya Tuhan. Sandaran hidup kita bukan harta, bukan jabatan, bukan kepandaian. Sandaran hidup kita hanya bersandar pada kuasa Tuhan. Amin, saudara? Ketika orang mengalami sakit, entah itu miskin, entah itu lapar, entah itu tangisan kehilangan, tangisan kekecewaan, ketika dikucilkan dan ditolak banyak orang, orang bisa menjadi meragukan kasih dan kekuasaan Tuhan. Betul atau betul? Ketika orang terpojok, tersudut, jatuh dalam derita yang sesungguhnya, dalam derita real, orang bisa kehilangan andalan, bisa lepas dari sandaran, bisa semakin dalam keadaan lemah, tidak bisa lagi mengolah hati pikiran untuk menatap siapa penolong sejati hidupku ketika sedang berada dalam keadaan derita atau sakit dalam kehidupan. Pagi ini kita diingatkan, mungkin ada di antara yang hadir ini sedang mengalami keadaan sakit ekonomi saudara, mungkin situasi 2 tahun membuka ruang usaha, modalnya bisa kembali, sudah bersyukur. Mungkin tidak sedikit di antara Bapak Ibu, para keluarga muda, membuka ruang usaha tidak seperti panennya yang seperti saudara hitung di atas kertas. Betul atau betul? Sudah berinvestasi, sudah didoakan bahkan, sudah bestonan, rawuh ke Pak Majelis, Pak Pendeta. Kok usaha saya tetap biasa-biasa saja, bahkan cenderung sepi ini, Pak. Ya. Bahagia, kesejatian dari bahagia akan kita bahas di nomor 2. Sekarang sumber kebahagiaan sejati. Kita menemukan sumber yang pertama, membangun keyakinan yang kokoh dalam menjalani hidup ini, bersandar pada kehendak Tuhan, bersandar kepada kekuasaan Tuhan, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Wujud kebersandaran saudara kepada Tuhan melalui ketaatan saudara dan saya kepada firman-Nya. Mazmur tanggapan
dan kitab Yeremia memiliki kesamaan dalam hal menempatkan sumber kebahagiaan, alat ukur orang ini bersandar kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai penolong hidupnya, itu diukur dari kesetiaan orang itu terhadap firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yeremia 17 ayat yang ke-8, sebobot dengan mazmur yang menjadi mazmur tanggapan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga dipakai juga oleh Yeremia untuk mengajak orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan untuk mengingatkan orang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bentuk menjauh dari Tuhan diukur dari bagaimana sikap dia terhadap firman. Firman tidak dipercayai lagi, firman diotak-atik dengan pikirannya sendiri, firman tidak dipegang teguh. Ini bagian yang akan berada dalam kondisi hidup tidak baik dan benar, dan disebut oleh Yeremia dengan keras, terkutuk loh ini. Kalau hidupmu tidak bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tetapi apabila hidupmu mengandalkan Tuhan dalam bentuk kamu gemar terhadap firman, kamu mentaati firman, kamu mengasihi isinya, kamu menjalani dalam kehidupan, diberkatilah hingga hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air keadaannya seperti apa Bapak Ibu? Oh, segar ya. Batangnya besar, daunnya hijau royo-royo, bisa untuk ngayom, akan tunas baru keluar, akan menjadi tempat perteduhan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan bahagia karena bukan hartanya. Orang yang mengandalkan Tuhan bahagia bukan karena sehat raganya, tapi ada aliran-aliran damai yang datangnya dari kebenaran firman itu, menjadi kekuatan dan penghiburan. Sehingga mungkin ekonominya masih kurang, warungnya belum maju, tapi dia mengandalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan, alatnya tadi apa alat ukurnya? Hidupnya taat, setia, mengasihi firman. Mazmur menunjukkan kembali. Nanti di waos piyambak ya, Mazmur pasal 1 korelasi simpul sikap mengandalkan Tuhan diwujudkan dengan cara hidup kita terhadap firman Tuhan. Mentaati, gemar, didengar, dibaca, direnungkan. Monggo itu diaplikasikan dalam hidup saudara. Ya, Mazmur mengatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi firman Tuhan ini banyak disebut dengan berbagai sebutan. Sabda, hukum, firman, perkataan. Salah satunya Taurat Tuhan. Jadi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan bahagia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada banyak waktu kosong ya. Intermezzo, saya melihat video orang-orang yang mengalami keberhasilan puncak, peak experience kata Abraham Maslow. Diwawancarai, sekarang kan banyak TV-TV channel pribadi itu ya, mewawancarai orang-orang yang mengalami keberhasilan, puncak keberhasilan. Ada politikus, ada musisi, ada seniman, ada militer bahkan. Beberapa hari ini saya kok agak senang melihat yang seperti itu, menginspirasi. Yang ingin saya katakan dari ilustrasi ini, yang namanya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu ternyata
Tidak satu kali berbuat langsung semuanya ini berhasil. Orang-orang itu untuk bisa mengalami keberhasilan, disebut apa saja yang diperbuatnya berhasil itu ternyata juga melewati yang namanya pengalaman-pengalaman gagal. Bahkan pengalaman-pengalaman yang sudah tidak memberi harapan. Saya tidak sebut nama, ada seorang jenderal yang sedang punya nama besar hari ini di RI ya. Dia keberhasilannya diawali dari ketika masih SD sampai SMP. Ayahnya meninggal saat dia kelas 5 SD. Ya, saudaranya 8 bersaudara. Dia nomor 6 dari 8 bersaudara itu. Lalu ketika masuk SD, dulu SD belum sebanyak saat ini, di setiap kecamatan ada SD. Sehingga SD itu disip masuk pagi, masuk siang. Dia keterima yang masuk pagi. Tapi ibunya datang ke kepala sekolah supaya dia dimasukkan di kelas siang. Dengan tujuan apa? Pagi dia ngantar koran dulu. Ya. Ngantar koran, kan koran pagi tuh, dari jam 5 atau jam 6 pagi, koran pagi sudah ada, dia harus kirim. Puter 2 jam 8 sampai di rumah dagangan ibunya berupa klepon, ya, lalu wajik, itu dia harus kelilingkan, sampai nanti dia masuk jam 12 siang. Nah, dekat dengan Tangsi, dengan apa itu, markas militer ya, rumah dia itu, dan itu paling laris menjajakan di Tangsi itu. Nah, suatu hari kepalanya ganti, prajurit jaganya ganti, tidak banyak yang kenal anak ini. Nah, dia masuk seperti hari-hari biasa, masuk ke lokasi itu seperti hari-hari biasa. Dihentikan sama petugas jaga, dipanggil suruh balik, lapor dulu kalau mau masuk ke sini. Sepeda dan dagangannya itu ditendang, jadi kleponnya tenggelundung di depannya petugas jaga itu. Dia memunguti satu persatu sambil memandang sebelah, ngelirik dengan rasa takut gitu ya. Suatu hari aku akan jadi panglima dan saya tidak akan berbuat seperti yang kau perbuat ini kepada orang kecil. Ya. Jadi untuk berhasil bisa pemicunya sesuatu yang sangat menusuk perasaan. Engkau yang sedang terluka oleh perkataan orang, jangan disimpan tidak enaknya, tapi jadikan itu pemicu untuk membuat puncak keberhasilan. Untuk bisa menapaki anak tangga dari derita menuju keberhasilan ini, tidak ada penopang yang lebih ampuh daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari ampuni. Firman Tuhan mengajari jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau enggak kenal firman Tuhan dan mengandalkan dia, dipukul, balas ngampleng saudara. Dihina, besok akan menjadi orang yang membalaskan sakit hatinya dengan menghina orang lain lebih keras lagi. Tapi karena mengandalkan firman Tuhan, ketika kita terluka, penopangnya untuk menuju keberhasilan hanya ditopang melalui firman Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, sumber bahagia. Yang pertama tadi, bersandar, bergantung dengan mewujudkannya melalui sikap kita terhadap firman Tuhan. Yang kedua, bahagia yang kedua dan yang terakhir yaitu bahagia di balik hal-hal yang sifatnya tidak membahagiakan. Itu pasti bahagia sejati. Kita tadi sedang mengupas ya, bahagia yang sejati itu yang seperti apa? Bukan karena dapat harta, dapat ini itu. Yang pertama karena hidup kita mengandalkan Tuhan, diwujudkan dengan setia terhadap firman-Nya, taat, menyimpan, menuruti, menjalani firman Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan sejati itu kata Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ayat yang pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang, ayat 20, berbahagialah hai kamu yang, bisa dibantu dibukakan Mbak, Lukas 6. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Coba. Kebahagiaan sejati yang mengatakan ini tadi siapa saudara-saudara?
Yang mengatakan berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, ini yang berseru siapa? Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan sejati itu justru kebahagiaan yang tetap bisa dirasakan dalam penderitaan. Ketika saudara menderita tapi saudara bisa berbahagia, itulah orang yang berbahagia sejati. Satu hari kesaksian waktu itu menjadi kalangan konglomerat di Indonesia. Dia punya bisnis properti terbesar bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara tetangga. Dia punya bank yang cukup terkenal dengan aset nasional maupun internasional yang luar biasa. Tapi suatu ketika di balik rumahnya yang dijaga lebih dari 6 orang satpam dengan sip, ya, lalu rumahnya yang bak istana itu, dia sudah berminggu-minggu tidak bisa tidur, si konglomerat ini. Lalu dari balik jendela kamar atas dia melihat di depan, seberang rumahnya itu ada warung malam hari itu loh, kalau kita gitu ya, itu ada warung itu, di sampingnya ada pengemudi, apa itu kalau di Jakarta yang pakai mesin kayak Vespa itu namanya apa? Nah, ada pengemudi bajai yang tidur lelap sekali dengan kaki menjulur keluar, kepalanya tidak ada bantal yang empuk, tapi bisa tertidur lelap. Dia amati, menangis dalam hatinya. Saya tidak lebih bahagia daripada orang itu. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang lahir ketika dia berada dalam penderitaan, tapi bisa menanggung, bisa menerimakan, bisa menjalani, bahkan bisa mensyukuri. Walaupun dalam kemiskinan, walaupun tersandung tangis, walaupun lapar, walaupun sedang dikucilkan dan dianggap tidak layak oleh orang lain, dikiwake karo wong liya, dipersalahkan oleh orang lain, tapi bisa menjalani dengan syukur, itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi mari dicari ketika kita punya penderitaan, ketika kita punya sakit di dalam hati kita, ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya orang-orang yang tidak mengasihi, orang-orang yang selalu berlaku negatif kepada kita. Itu kita sedang diajak Tuhan untuk mengukir dan mengalirkan kebahagiaan yang sejati. Jadi bahagia sejati itu bukan ketika tidak ada orang yang mengecewakan, tidak ada keuangan yang kurang, tidak ada tubuh raga yang tidak sedang kena sakit. Tapi ketika saudara dihinggapi sakit, ketika saudara tidak dipuaskan hasrat dan keinginan saudara, tidak didengar pendapat saudara, berlawanan dengan orang lain, dikucilkan, dirugikan, jatuh dalam fitnah mungkin, itu saudara sedang diajak Tuhan untuk menghidupi kebahagiaan yang sejati. Walaupun tidak mudah, alat penopangnya bersandar pada Tuhan melalui semua kebenaran firman-Nya. Mari, tidak ada satupun di antara kita yang tidak disembuhkan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dijangkau oleh tujuan karya Yesus hadir untuk membahagiakan saudara dan saya. Kebahagiaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang ada di atas pikiran kita ini, tapi justru Yesus berkata, berbahagialah yang haus, berbahagialah yang lapar, berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang menangis, berbahagialah yang kamu yang sekarang ini lapar, menangis, ya, yang berbahagialah yang kamu yang dibenci, yang dikucilkan, yang dicela, berbahagialah. Yesus menginginkan kebahagiaan itu milik kita semua, dialami oleh semua. Bila saudara tidak sedang berkekayaan, saudara tidak dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan banyak derita, saudara sedang diajak untuk menyaring di balik penderitaan itu aliran-aliran kebahagiaan yang sejati. Kuatkan hati saudara dengan selalu bersandar padanya di saat penderitaan menimpa. Setia pada kebenaran firman-Nya. Hanya dengan itu kebahagiaan sejati akan hinggap dan lahir dari hati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebahagiaan. Amin. Mari kita hening, bersaat teduh merenungkan isi firman di hati kita masing-masing.
Ya Tuhan, kami syukuri Tuhan tidak menjanjikan kekayaan, kesehatan, kedudukan, derajat pangkat, kemewahan, kelimpahan, hal-hal yang memuaskan hasrat keinginan daging kami menjadi sumber bahagia. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, orang yang mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, orang yang sedang miskin, haus, menangis dan dikucilkan, tetapi hidup di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, yakin kepada pertolongannya, kepada orang-orang inilah Tuhan berkata, berbahagialah. Kiranya terjadi atas kami semua. Kami tidak menunggu keadaan-keadaan seperti yang kami pikirkan baru akan menikmati kebahagiaan, tapi dari keadaan kami masing-masing saat ini. Mungkin ada yang kecewa dengan menantu, mungkin ada yang kecewa dengan rekan kerja, mungkin ada yang kecewa dengan anak, mungkin ada yang kecewa dengan harapan yang tidak terkabulkan, mungkin sedang tidak bahagia karena usahanya tidak maju. Saat ini pun Yesus sanggup dengan bersandar kepadanya, dengan mematuhi firman-Nya, akan dialirkan arti dan kesejatian dari kebahagiaan itu dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan dalam segala situasi bahagia, dalam segala situasi bersyukur, dalam segala situasi yakin dan percaya kepada Tuhan. Pasti akan ada pertolongan, pasti akan ada bahagia yang Engkau berikan. Berkati umat-Mu kuat menanggung situasi-situasi yang tidak mudah dalam 2-3 tahun belakangan ini. Keluarga-keluarga, ruang-ruang usaha, pribadi-pribadi, anak-anak kami, semua Tuhan Engkau lawat, Engkau berkati mereka. Tampil dan hadir menjadi pribadi yang bahagia, karena kami sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengaturkan persembahan. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersama-sama kita kumpulkan persembahan dengan memujikan nama Tuhan dari KJ 335 ayat yang pertama dan yang ketiga, manusia yang melukuk. Kesuburan Tuhanlah yang
Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri mengaturkan persembahan di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah hamba-hambamu kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur kami atas berkat dan rezeki yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami mempersembahkan sebagian rezeki yang Engkau berikan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan itu dapat berguna untuk kemajuan Gereja Kristen Jawa Klaten. Demikian Tuhan, doa yang dapat kami haturkan kepadamu. Dan perkenankanlah kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dengan penuh rasa syukur saudara sekalian, mari kita pujikan lagu pengutusan. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kini pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Senantiasalah hidup dalam pemulihan Tuhan, mewujudkan bahagia dalam sepanjang umur saudara, disertai dengan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.